Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat si Abah, kembali lagi di channel si Abah. Kami dari Universitas Islam Syekh Yusuf, program Studi Manajemen. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Herpina Damayanti, rekan saya. Saya Muhammad Evan Kafid. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami di sini ingin berdiskusi mengenai bagaimana cara membedakan seseorang yang jujur dan penipu. Oke, di sini saya ingin bertanya nih, Mbak. Apa sih dampak positif dan negatifnya dari seseorang yang jujur dan penipu? Kedua, apa perbedaan antara kejujuran dan penipu dalam konteks hubungan interpersonal? Baik, hubungan interpersonal artinya hubungan antara manusia. Ya, dalam ilmu komunikasi itu disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Antara kamu dengan Evan, antara kamu dengan saya, antara Evan dengan saya, itu interpersonal. Dalam hubungan interpersonal itu ya pasti akan sering terjadi suatu hal yang kita sampaikan dengan jujur, atau sebaliknya ada suatu hal yang kita sembunyikan, ya kan, alias tidak jujur. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara orang yang jujur dengan yang tidak jujur? Apakah dia memang berniat untuk menyampaikan sesuatu dengan sebenar-benarnya, ataukah dia punya tujuan lain sehingga dia harus berdusta gitu. Oke, sebagai remaja mungkin yang paling cocok, usia Pina berapa sekarang? 20, Bah. 20. Ketika kamu kemudian punya pacar katakan, terus kemudian dia berjanji sama kamu tentang suatu hal, misalnya nanti kamu akan dinikahi misalnya. Dari mana kamu bisa bedakan dia itu benar jujur serius atau cuman bohong-bohongan aja? Bisa nggak kamu mengindikasikan suatu fenomena, suatu gejala, ngomong doang, pasti kamu nggak jujur gitu kan? Atau sebaliknya, kamu yakin bahwa itu suatu kebenaran, bahwa dia ngomong sejujurnya? Kadang sih saya ngelihat dari perjuangannya sih. Perjuangan dari seseorang laki-lakinya. Kalau emang serius kan pasti perjuangannya terlihat ya gitu, Bah. Misalnya apa perjuangannya? Misalnya dia kayak benar-benar mau hidup bareng sama kita, mau jadi partner kita gitu. Terus juga dia usahain nyari penghasilan sana sini. Kalau emang serius kan pasti kelihatan ya, Bah, dia apa aja sih kebutuhan nanti kalau misalnya setelah menikah tuh gitu. Saya ngeliatnya sih dari perjuangannya, Bah. Tapi kadang-kadang orang kalau lagi masa pacaran mah itu wah bagus-bagus aja, nggak ada yang jelek. Nanti ketika nikah baru kemudian dia ketahuan aslinya. Ya, ini mendung nih, biarpun hujan badai juga akan ku jalani, akan ku tempuh. Katanya Evan nggak datang, kenapa nggak jadi datang? Gerimis. Ya tadi bilang hujan badai. Katanya hujan badai akan kelewati, sekarang gerimis aja nggak mau. Nah, jadi pertama yang harus kita lihat apakah dia ucapannya itu realistik atau tidak. Kalau kelihatannya ucapannya itu wow, berbunga-bunga terlalu tinggi, yakin kan itu bohong, ya kan? Biasanya orang yang berjanji itu sudah punya target. Misalnya, saya akan menikahi kamu nanti kalau kamu udah lulus, kalau saya udah lulus. Perkiraan lulus kan udah ketahuan kapan. Sekarang kamu semester 2, ini 3 tahun lagi. Sekarang 2025, berarti 2028 kan. Tapi kalau misalnya nanti akan saya nikahi tapi nggak ketahuan kapan, nggak berani janji, itu indikator bahwa dia itu nggak serius, ya kan? Tapi kalau dibilang nanti saya akan nikahi kamu setelah lulus kan ketahuan 2028, berarti 2028 itu udah ada targetnya gitu. Nah, kalau kamu bilang ada perjuangannya, benar, terbukti bahwa dia memang 2028 kan tinggal 3 tahun, berarti kan ada usaha untuk nabung misalnya, ya kan? Berarti seperti kamu bilang harus ada effortnya, dia begini dia begitu, yang memperlihatkan bahwa dia memang serius gitu. Tapi andai kata sebaliknya, kamu bertanya, kapan saya dinikah, kapan kita nikah, saya belum siap, nah itu berarti ada indikator dia nggak serius. Ya, ntar deh,
oh kita masih sekolah, nah berarti dia nggak serius, ya, karena nggak ada tujuannya. Terus kemudian kamu lihat juga perjuangannya, kayaknya dia masih nganggur atau cuma sekolah, tapi berani mentarget bahwa akan nikah after lulus, after post graduate. Emang lulus langsung dapat duit? Enggak kan? Dari mana? Berarti kan dari sekarang. Kalau memang harus ada apa namanya ada pengeluaran, berarti kan dimulai dari sekarang cicil-cicilan gitu. Kalau sekarang nyari kerja nggak mau, terus kemudian janjinya apa namanya nanti deh, begitu ditanya belum siap, itu ragu dia, ya ada ragu, ya berarti itu tidak serius ya. Begitu juga dengan hal yang lain ya, janji-janji yang lain. Misalnya kamu ingin seorang datang ke rumah kamu pada waktu kamu ulang tahun karena kamu mengadakan satu pesta kecil-kecilan lah ya, selamatan kecil-kecilan, lalu kamu undang. Dari mana kamu tahu bahwa dia serius akan datang atau tidak? Mungkin kan saya mengabarkan ya untuk seseorang bahwasanya tanggal sekian saya akan ada acara pesta ulang tahun misalnya. Ya udah, kalau misalkan emang dia mungkin nggak datang, pastikan ada komunikasinya. Kayak ada aja dia ngechat atau nggak ada halangan yang tertentu, mungkin saja itu bisa jadi penghalang bagi dia. Pada waktu kita baru ngasih tahu, Dina ngasih tahu temennya, datang ya saya ulang tahun, terus jawaban temennya seperti apa? Dari mana kamu tahu bahwa dia kemungkinan akan datang atau kemungkinan tidak akan datang? Biasanya sih ya sama yang kayak Evan sih, bahwa dia udah ngabarin kita dari 2 hari lagi mau acara. Enggak, pada waktu kamu baru ngasih tahu. Pada waktu ngasih tahu kan kita udah tahu sebenarnya dia bakal datang atau enggak tuh. Apa jawaban dia yang membuat kamu yakin atau yang membuat kamu ragu? Kadang Jawaban yang mungkin ragu apa? biasanya ada kata insya Allahnya sih, Bah. Itu nggak pasti juga dia datang gitu. Tapi kalau misalnya dia jawabnya, ya nanti saya pasti datang, saya sempetin waktunya hari itu buat datang ke acara ulang tahun kamu, misalnya gitu. Itu yang pastinya. Kalau yang nggak pasti, ya biasanya saya tahunya itu ada kata insya Allahnya. Ya sebenarnya kata insya Allah itu harus merupakan konsekuensi dari keseriusan sebenarnya ya. Iya. Insya Allah itu artinya kan kalau jika Allah mengizinkan, Allah kan terserah kita. Ya kan kamu datang mau enggak ya terserah. Cuman kadang-kadang tiba-tiba ada halangan. Itu makanya jika Allah mengizinkan, berarti kalau ada halangan Allah tidak mengizinkan kita datang gitu. Tapi sejatinya dia harus dipenuhi. Itu membuktikan memang mau datang, bukan nggak mau datang. Cuma kita dibalik. Ya, dulu pernah ada satu iklan obat. Ya, iklan obat itu dibawakan oleh Rhoma Irama. Ya, namanya obat sakit kepala Boska, mungkin sekarang udah nggak ada lagi. Rhoma Irama kemudian memegang produk itu, minum Boska, insya Allah sembuh. Nggak laku. Pakai insya Allah sih orang sekarang karena jangan pakai insya Allah. Seharusnya kan tetap insya Allah bukti bahwa keseriusan gitu. Kan Rhoma Irama pakai insya Allah laku, jadi orang jadi ragu. Insya Allah laku, insya Allah sembuh gitu. Orang jadi ragu, nih manjur nggak aku pakai insya Allah gitu. Padahal seharusnya itu jaminan, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu atau misalnya minjam duit, nah ini mungkin deh. Karena misalnya ini minjam duit tapi dipinjemin duit. Kadang tergantung situasi. Oke, kalau kamu dipinjam duit sama Evan, biasanya orang kan kalau mau minjam duit tuh ramah ya. Iya. Baik-baik ya, sopan ya, kayak kucing gitu. Tapi begitu aku ditagih kan galak ya. Jadi kamu tahu dari mana kalau Evan bakal jujur dengan janjinya mengembalikan uang? Biasanya dia ini, Bah, apa sih namanya? Kalau dia merayu-rayu udah pasti, namanya orang perlu duit pasti merayu-merayu. Tapi dari mana kamu tahu bahwa itu memang bakal ditepati atau cuma
kemarin aja nggak bayar gitu kan. Saya nggak bisa ini juga sih, Mbak. Kadang kan dia jawabnya hari ini, tapi ternyata malah sebulan gitu nggak bayar-bayar. Itu kan setengah jalan. Kalau sebelum jalan, dia baru ngomong minta pinjam duit. Tapi kamu sudah menyimpulkan nih orang bisa dipercaya atau nggak, apa indikatornya? Melihat dari seorangnya, Pak. Apanya? Melihat dari orangnya. Nah, gimana? Kalau dia orangnya ya jujur, nanti bakalan bayar gitu. Track recordnya ya? Iya. Artinya selama ini mungkin Evan sering minjem, tapi nggak pernah beres. Terus juga saya kan orangnya tipenya kalau dia udah pernah minjem terus dia tepat waktu juga bayarnya, ya pasti saya bakalan kasih pinjam lagi, Bah, gitu. Cuman kalau dianya minjem terus bayarnya lama banget, kalau gitu saya nggak bakalan bisa minjemin lagi, Bah. Artinya track record kan, selama ini gimana dia? Kalau kamu gimana? Kalau aku sih kayak ada perjanjian dulu. Sebelum dimulai peminjaman kita buat janji. Apa itu? Janji siripati? Misalkan saya minjamkan duit ke kamu harus tepati di hari ini, harus tepat tanggal sekian gitu. Kalau enggak bakal, misalnya kalau emang enggak bisa, tolong kasih tahu saya apa penyebabnya dan apa sebabnya. Apa bedanya? Iya, maksudnya penyebabnya kenapa kok masih bisa belum bayar? Itu kan kalau jalan. Kalau baru ngomong, kamu kan mau memutuskan ngasih atau tidak. Kalau udah jalan kan otomatis udah ngasih. Ya, ini Kak Evina baru mau minjam. Oh, pecatin kasih saya gitu kan. Itu kan apa gimana misalnya? Nah, mungkin lah, saya juga pasti ngeliat orangnya dulu. Backgroundnya kayak gimana. Dia pernah minjem duit ke siapa, tepat waktu apa enggak. Gitu sih. Terus kamu tanya sama teman kamu, terus Vina kalau minjem duit gimana nih gitu kan? Biasanya bayarnya tepat waktu apa enggak? Ya berarti kita mempercayai seseorang itu berjanji akan tepat atau tidak. Pertama tentu kita lihat track recordnya. Selama ini dia bagaimana? Ya katakanlah seseorang pengen jadi pemimpin, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, ya lihat kemarinnya kemana? Kemarinnya aja kerja kita ke beres, kok minta jadi wakil, minta jadi presiden, minta jadi gubernur kan gitu kan? Berarti track record, pengalaman gimana gitu kan? Terus selama ini ya, kalau dia itu bicara untuk melihat serius atau enggak, ya lihat juga itu dia ngomongnya sederhana, realistik, masuk akal atau bombastis. Wah ini programnya nggak masuk akal, nggak mungkin lah, nggak bisa diwujudkan gitu kan ya. Misalnya apa dulu katanya ada calon yang kalau saya menang saya akan membuat 5 kota di Indonesia setaraf Jakarta. Itu kan nggak masuk akal. Jakarta dibangun kan puluhan tahun. Ya kan satu, kok mau bikin 5 kota setaraf Jakarta hanya dalam waktu 5 tahun? Ini nggak mungkin. Itu nggak masuk akal. Itu pasti janji gombal doang, ya kan. Terus apalagi selain dari track record, terus bagaimana orangnya selama ini kita lihat sebagai apa sih? Orangnya itu dikenal jujur atau dikenal tukang bohong, ya kan? Kita kenal selama ini si Vina bohong mulu, ngomong biasa aja, nggak serius, apalagi minjem gitu kan ya, apalagi minjem duit, sedangkan ngomong aja nggak pernah bohong kan gitu kan. Nggak pernah apa, ngomong aja nggak pernah ditepati gitu ya. Kan ciri-ciri orang yang gak bisa dipercaya itu yang pertama kalau ngomong bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya berkhianat, kan itu kan ciri-ciri ya katakanlah itu memang ciri-ciri orang munafik. Tapi teman kita kan ya janganlah kita katakan munafik dulu, ciri-cirinya orang yang nggak bisa dipercaya kita dulu deh. Nah, dia kalau ngomong bohong ya. Terus yang kedua dia kalau janji ingkar ya. Terus kalau dikasih amanat dia biasanya berkhianat. Dikasih amanat apa kemudian dia menyimpang. Saya kemarin dituduh tidak amanah kan ya, seperti misalnya saya disuruh ngajar PPKN hukum bisnis, lalu kemudian saya bikin podcast seperti ini, katanya itu di luar pembelajaran. Makanya kemudian saya datangi, tinggal lihat videonya benar gak sih yang saya ajarkan itu menyimpang, ya kan? Gampang sekali kan untuk mengeceknya kan. Apakah benar yang saya ajarkan itu keluar
dari ruang lingkup perkuliahan atau masih dalam lingkup perkuliahan, itu kan hanya metode aja. Atau metode saya mengajar di kelas, atau metode kamu saya ajak diskusi di sini, kan hanya metode aja, ya kan. Tapi materinya kan apakah apa namanya, katakanlah kita bicara tentang bagaimana meneliti, bagaimana menilai apakah seseorang itu menipu atau tidak, itu masih masuk ruang lingkup pendidikan PPKN kan? Bukan masuk. Ya masuk lah, yang namanya warga negara kan nggak boleh nipu orang, ya kan. Warga negara kan tidak boleh merugikan orang lain, ya kan. Warga negara jangan lagi sebagai personal. Kalau jadi pejabat tukang tipu gimana? Dia kan dipercaya sebagai pejabat, kemudian akan mendapatkan amanah, kemudian dia boleh mengalokasikan atau menggunakan uang. Kalau dia berbohong, kalau dia berkhianat, kan pasti jadi nggak benar. Ya berarti kan masih lingkup pendidikan kewarganegaraan gitu. Cuma caranya tidak di kelas. Caranya adalah diskusi seperti ini, ya kan. Kalau di kelas kan nggak mungkin kita membahas metode yang terlalu topik-topik yang terlalu jauh, ya kan. Paling 1 jam saya ngomong, kan masih terbatas topik ini doang. Tapi kalau diskusi seperti ini, kelompok 1, kelompok 3 beda topiknya, kan jadi makin meluas. Pengetahuan kau jadi makin tambah banyak kan. Yang tadi cuma di kelas, katakan di kelas itu kita 15 kali pertemuan ya. 15 apa 14, karena yang 2 tuh UTS dan UAS. Ya kan cuma 14 kali pertemuan. Berarti 14 kali topik, 14 topik. Tapi dengan seperti ini di kelas kamu 14 ditambah per kelompok diskusi. Di kelas kamu ada berapa kelompok semuanya? Jadi 13 kelompok. Yang semula kamu hanya 14 topik ditambah 13 topik, kan jadi 29 topik, kan tambah luas. Masa saya dibilang keluar dan tidak amanah? Justru tambah amanah dong. Saya punya kewajiban cuma 14, tapi saya kerjakan 29. Di mana salahnya kan tuh? Artinya memperkaya cakupan materi gitu kan. Begitu juga dengan misalnya katakan pembuatan video, itu kan sebenarnya ngajarin kamu supaya kamu tuh kreatif. Di era digital ini kita harus kreatif, ya kan. Nih lagunya begini, kemudian bagaimana cara buat videonya, bagaimana cara lakonnya dan sebagainya, itu kan kreatif. Istilah kasarnya dosen yang udah 64 aja masih kreatif, kamu anak muda baru 20 maka nggak kreatif. Harusnya kan lebih kreatif. Iya sih, ya, saya ngajarin kamu kreatif gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan ya sebenarnya ada tujuan baiknya. Walaupun ya pasti aja ada yang suka nggak suka, itu biasa itu ya. Misalkan pro dan kontra itu biasa. Kita kembali ke topik, berarti ketika kita ingin membuktikan bahwa seseorang itu jujur atau tidak sebenarnya gampang aja. Yang pertama, apakah dia punya target, apakah dia punya rencana, apakah dia itu bersungguh-sungguh, apakah dia itu track recordnya selama ini bagaimana ya. Terus kemudian ya, apa yang dia janjikan itu realistis atau tidak, bombastis atau masuk akal. Itu jadi indikator-indikator untuk kita membuat satu langkah lebih waspada untuk menjaga jangan sampai kita kena tipu gitu intinya ya. Ya katakanlah misalnya kita di Facebook itu kan banyak tuh obat. Ya obat ini sekali minum, 3 kali minum langsung sembuh. Ya nggak mungkin. Mana ada obat kayak gitu ya. Jadi kalau kita melihat iklan obat yang kayaknya berlebihan, itu impossible, pasti bohong gitu. Ya karena lagi udah khasiatnya luar biasa, harganya murah lagi. Nggak mungkin. Bisa-bisa kamu pesen, duit kamu transfer, barang nggak bakal datang. Itu yang terjadi. Jadi kita juga bisa melihat itu sebagai unsur suatu tindakan yang menipu atau tindakan yang wajar ya dari kata-katanya gitu ya. Apalagi kan kita sering lihat kalau kamu lihat iklan, indikator apa yang kamu lihat supaya menentukan ini bisa dipercaya atau enggak? Ya biasanya ngelihat reviewnya dulu. Reviewnya, testimoni. Iya. Berarti kan lihat track record ya. Iya sama. Jadi kalau lihat orang track recordnya, kalau pengiklan juga lihat dia punya testimoni orang-orang. Oke, saya kira demikian saja, bisa diakhiri. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada hari ini tentang bagaimana membedakan antara jujur
dengan palsu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.